Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang total utilitas, marginal utilitas, dan membahas soal yang berkenaan dengan perilaku konsumen. Nah, tapi sebelum itu saya ingin mengulang atau mereview sedikit saja tentang apa itu total utilitas. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama tentang keseimbangan konsumen. Jadi, keseimbangan konsumen ini yaitu ada dia tentang kepuasan konsumen. Nah, dalam ekonomi atau biasa dalam bidang ekonomi itu kepuasan konsumen itu biasanya dikatakan atau nama lainnya yaitu total utility. Jadi total utility ini adalah kepuasan konsumen yang diperoleh dari mengkonsumsi barang tertentu. Jadi misalnya ketika kita contohnya sedang berlari atau sedang berolahraga, maka pada saat itu kita sudah kelelahan. Pada saat kelelahan itu, kita ingin membeli suatu produk. Contohnya minuman, tentu kita mau minum nih. Nah, pada saat kita meminum air tersebut, ada kepuasan tersendiri. Nah, yaitu rasa dahaganya sudah mulai hilang. Nah, pada saat uang kita belikan minuman itu, nah uang ini kan berharga nih. Kemudian dari harga uang itu, dengan nilai uang itu, kita menggantinya dengan sebuah botol minuman atau sebuah produk, maka pada saat kita meminum produk atau minuman tersebut, pada saat kita mengkonsumsi minuman tersebut, ada kepuasan tersendiri atau ada benefit manfaat yang kita rasakan. Nah, pada saat merasakan itu, itulah yang dikatakan total utility atau kepuasan dari diri kita sendiri. Nah, kemudian dari kepuasan ini kan ada dia merasa puas dengan sedikit puas atau sangat puas. Nah, kan ada bagian-bagiannya. Nah, maka dari itu bagian-bagian tersebut antara sedikit puas dengan kemudian dari sedikit puas menjadi sangat puas atau lebih puas. Nah, pertambahan kepuasan ini itulah yang dikatakan marginal utility. Jadi pertambahannya itulah yang dikatakan marginal utility. Nah, jadi marginal utility itu adalah pertambahan kepuasan sebagai akibat dari pertambahan mengkonsumsi barang tertentu. Nah, misalnya ketika kita sedang berolahraga, nah, ada kepuasan tersendiri ketika kita setelah selesai berolahraga, kita hanya meminum air putih dengan kepuasan ketika kita setelah selesai berolahraga, kita minum Pocari Sweat misalnya atau isotonik lainnya. Kan berbeda itu antara air putih dengan minuman isotonik yang lain gitu. Nah, perbedaan itulah yang dikatakan dengan marginal utility. Oke. Nah, kemudian kapan kepuasan itu atau kepuasan kita itu pertambahan kepuasan kita itu dikatakan maksimum atau sudah terlalu puas lah ini gitu. Nah, kalau lebih dari ini maka udah nggak puas lagi, udah biasa-biasa saja. Nah, kapan dikatakan dia maksimum? Nah, pada saat yaitu jika perbandingan antara marginal utility atau pertambahan kepuasan itu tadi dan dengan harga atau dengan uang yang kita beli, uang yang kita keluarkan itu sama. Jadi, uang yang kita keluarkan dengan fasilitas yang kita dapatkan atau benefit yang kita dapatkan itu sama dia. Nah, jadi dia istilahnya itu ya apa biasanya istilahnya itu dia itu nah biasanya itu kalau istilah-istilah sekarang itu worth it gitu ya kan. Nah, dia worth it gitu. Memang pas lah untuk kita sangat bermanfaat gitu, sesuai lah gitu ya kan. Nah, itu dia. Nah, rumusnya itu yaitu kapan rumus kepuasan konsumen maksimal itu yaitu
marginal utility dari barang si X atau suatu barang, marginal utility-nya itu sama dengan harga dari barang tersebut gitu. Nah, jadi harga barang itu sama dia dengan kepuasan yang diberikan oleh barang itu. Nah, itulah kenapa orang rela membayar lebih mahal asalkan dia mendapatkan kepuasan tersendiri dari hal itu. Nah, itu dia. Ini kalau misalnya MUX, marginal utility X sama dengan PX, itu untuk satu komoditas barang, untuk suatu barang X. Nah, misalnya. Bagaimana kalau misalnya barangnya 2 atau lebih, maka rumusnya yaitu MUX sama dengan, atau MUX per PX, marginal utility X per price-nya si X sama dengan marginal utility dari barang Y per price-nya si Y gitu. Atau bisa saja ini kita balik juga bisa. MUX ini kan kita kali silang bisa. Jadi MUY-nya itu di bawah, PX-nya di atas. Itu kalau misalnya dua barang. Nah, seperti itu. Ini contoh rumus untuk dua komoditas atau lebih, atau misalnya 4 berarti sama dengannya ada 4. Kalau misalnya lebih dari situ juga begitu seterusnya. Sama dia. Oke, kita masuk coba ke soal hitungan. Salah satu soal hitungan. Nah, saya bacakan. Diketahui seorang konsumen memiliki penghasilan sebesar $6. Kemudian, ia ingin membeli barang X1 dan X2. Nah, harga barang X1 adalah $1 dan harga barang X2 juga $1. Nah, sama-sama $1 nih harganya. Kemudian, dengan fungsi kurva indiferensinya atau kurva kepuasannya ini, yaitu utility-nya, yaitu sama dengan X1 dikali X2 atau X1 X2. Nah, apabila ia ingin memperoleh kepuasan total maksimum, maka berapa jumlah barang X1 dan X2 yang harus ia beli dengan penghasilan tersebut. Nah, jadi yang perlu kita garis bawahi yaitu penghasilannya itu yaitu sebesar $6, berarti anggaran yang dia punya atau investasi yang dia punya atau uang yang dia punya yaitu sebesar $6. Kemudian dia ingin membeli barang. Nah, barang ini ada dua yaitu X1 dan X2. Dan masing-masing harga barangnya $1 dan $1. Setelah itu kurva kepuasannya, jadi dalam diri dia itu punya kepuasan. Fungsi kepuasannya yaitu X1 dikali X2. Nah, itu di matematikakannya. Nah, kemudian dia bertanya, gimana caranya supaya dia itu atau saya itu memperoleh kepuasan maksimum. Nah, jadi puas nih, sudah mengeluarkan $6 dan barang yang dihasilkan itu memuaskan dirinya sendiri gitu. Worth it lah gitu untuk dirinya. Maka berapa jumlah barang X1 dan X2 yang harus saya beli gitu ya kan. Nah, kita identifikasi terlebih dahulu. Yang pertama yaitu anggarannya tadi $6, berarti investnya saya buat I sama dengan $6. Kemudian ada harga barang atau price X1 yaitu $1 dan price dari X2 yaitu $1. Nah, kemudian kita ketahui juga fungsi dari utilitas atau utility yaitu X1 dikali X2. Nah, setelah itu kita dapatkan bahwa dari $6 dia ini atau investasi dia ini yaitu harus menghasilkan, yaitu harus sama dia dengan price dari si barang tersebut. Nah, jadi $6-nya ini nantinya akan diubahnya menjadi barang yang sudah dibelinya. Nah, berapa barang yang sudah dibelinya? Yaitu sebanyak X1 dan ditambah dengan sebanyak X2. X1 dan X2 ini kan hanya mewakili satu barang. Makanya dia dikali dengan harganya itu. Berapalah harga dari X1 itu. Nah, dan dari sini kita ketahui bahwa jumlah barang X1 dan X2 yang harus kita beli. Nah, itulah yang akan kita cari yaitu X1 dan X2-nya. Karena PX1 dan PX2 sudah diketahui yaitu price-nya sama-sama 1. Maka dari itu kalau misalnya kita masukkan nilainya I-nya itu yaitu sama dengan 6.
Kemudian price-nya X1 itu 1, price-nya X2 itu 1 juga. Kemudian 6 sama dengan 1 dikali X1 tetap X1 dan ditambah 1 dikali X2 tetap X2. Maka 6 sama dengan X1 ditambah X2. Jadi 6 dolar ini yaitu akan digantinya dengan sebuah barang, barang X1 dan ditambah dengan barang X2. Nah, itulah dia hasil dari kepuasan maksimal sesuai dengan anggarannya, yaitu 6. Nah, kemudian kita mengingat kembali tadi, kalau ingin mencari kepuasan maksimum, maka yang akan kita cari yaitu rumusnya seperti ini, MUX1 per PX1 karena dua komoditas, sama dengan MUX2 per PX2. Nah, PX1-nya sudah dapat kita ketahui, kemudian PX2-nya sudah kita ketahui. Nah, yang belum kita cari yaitu MUX1. Nah, ini yang kita belum ketahui, dan MUX2. Nah, mencari marginal utility itu seperti pertemuan kita yang sudah lama terdahulu, yaitu dengan cara menurunkan fungsi dari utility-nya atau TU, total utility-nya kita turunkan. Itulah dia rumus untuk mencari MUX1 atau marginal utility-nya. Nah, kita pisahkan, yaitu U sama dengan X1 kali X1, X2, ini dia. Kemudian kita ingin mencari MUX1, maka MUX1 sama dengan turunan dari U per turunan dari X1 karena dia fokus kepada barang pertama atau X1. Maka sama dengan U itu nilainya X1 kali X2 per turunan dari X1. Berarti kalau kita ingin menurunkan X1, kita fokus kepada X1-nya sebagai sebuah simbol, kemudian X2-nya sebagai sebuah angka atau koefisien. Jadi angkanya ini tetap mengikuti simbolnya. Nah, ketika kita turunkan, di depan ini kan 1 kali X1, satunya tidak ditulis. Ketika diturunkan, maka dia akan menjadi hilang X1-nya kalau diturunkan. Tinggallah sisanya X2. Nah, maka MUX1 sama dengan X2. Ini kita kunci untuk marginal utility X1. Kemudian kita akan mencari marginal utility X2. Sama juga rumusnya, MUX2, nah ini X2 ini ya, salah, sama dengan turunan dari U per turunan dari X2 ini aturannya. Nah, kemudian sama dengan turunan dari X1 dikali X2 per turunan dari X2-nya. Maka hasilnya itu fokus kepada X2-nya, X2 sebagai simbol, X1 sebagai angka. Ketika diturunkan, maka karena dia tunggal sendiri simbolnya di pangkat 1 nih kan, dikurangi 1, jadinya hilang atau habis, sehingga hasilnya tinggal X1. Maka MUX2 sama dengan X1. Kita sudah dapat MUX1-nya, kemudian MUX2-nya sudah dapat, maka nilai ini kita masukkan ke dalam rumus yang ini tadi. Nah, saya hilangkan terlebih dahulu soalnya. Nah, ini tadi dia. Kita masukkan nilainya dari yang tadi nih. Nah, MUX1. MUX1 kita ganti menjadi X2 atau barang yang kedua. MUX2 kita ganti menjadi barang X1. Price X1-nya tadi sudah kita dapat, itu $1, diketahui. Kemudian PX2-nya diketahui juga $1. Maka jadinya X2 per 1 sama dengan X1 per 1. Nah, X2 dibagi 1 yaitu tetap X2 sama dengan X1 per 1 itu juga sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan nilai X2 sama dengan X1.
Nah, kita dapatkan nih nilai X2 sama dengan X1, maka kita kembali lagi ke kepuasan maksimumnya itu, yaitu fungsi kepuasannya itu tadi 6 sama dengan X1 ditambah X2. Inilah tadi barang yang harus kita beli. Nah, yang kita belum ketahui berapa jumlah barangnya. Tetapi karena sudah diketahui bahwa barang yang kedua itu jumlahnya harus sama dengan barang yang pertama, maka kita ganti saja barang yang kedua dengan barang yang pertama. Sehingga jadinya yang ini kita pindah ke sini. 6 sama dengan X1 tambah X2. Nah, X2-nya saya ganti menjadi X1. Sehingga jadinya 6 sama dengan X1 ditambah X1. Barang pertama ditambah dengan barang pertama, maka hasilnya 2 kali barang pertama. Itu 6 sama dengan 2X1. Nah, setelah itu baru kita cari nilai X1-nya. Maka X1 karena 2 dikali X1 ketika dia berpindah melewati sama dengan maka menjadi bagi. Karena di sini perkalian, maka pindah ke sebelah jadi bagi. Sehingga jadinya 6 dibagi 2 atau 6 per 2 sama dengan X1. Kita dapat nilai X1 yaitu 3. Jadi barang X1 sama dengan 3. Kemudian dari X1 ini boleh kita buat juga sama seperti ini. Mengikuti yang ini, hanya saja X1-nya sudah kita masukkan nilainya menjadi 3, yaitu 6 sama dengan 3 tambah X2. Kemudian yang 3 karena ditambah, positif 3, pindah ke sebelah jadi kurang, jadi 6 kurang 3 sama dengan X2. Maka X2 yaitu 3 juga, sama seperti ini kan. X1-nya sama dengan X2, maka 3 sama dengan 3 juga. Nah, inilah dia cara mencari barang untuk kita beli atau kita konsumsi sehingga mendapatkan nilai kepuasan maksimum. Jadi, duit kita $6 itu tadi, kita belilah barang itu sebanyak 3 $3 juga harganya, kemudian barang X1-nya, kemudian barang yang keduanya yaitu $3 juga, dan jumlahnya menjadi 3 juga. Nah, itulah jawabannya tadi. Jadi jumlah barangnya 3 dan 3. Oke. Bila ada pertanyaan lebih lanjut, silakan ditanyakan. Dan bila ada yang belum dimengerti juga silakan ditanyakan atau ada soal-soal lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.